Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinda Megita Velina dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan melakukan Q&A tentang perawatan sitostatika. Nah, pertanyaan pertama yaitu apa obat sitostatika? Obat sitostatika adalah obat kanker atau istilah lainnya yaitu kemoterapi. Nah, obat sitostatika adalah zat kimia yang digunakan untuk menghambat dan membunuh sel kanker yang ada di dalam tubuh. Kemudian ada dua pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, apa jenis-jenis obat sitostatika? Ada 6 jenis obat sitostatika. Yang pertama yaitu VCR atau vincristine. Yang kemudian ada DEX, dexamethasone. Nah, yang ketiga ada MTS, methotrexate. Dan yang keempat ada LASP, yaitu L-asparaginase. Yang kelima ada daunorubicin. Dan yang keenam ada 6-MP, 6-mercaptopurin. Dan pertanyaan kedua yaitu bagaimana efek samping dari pemberian obat sitostatika yang tadi saya sebutkan. Nah, yang pertama yaitu efek samping dari obat VCR, yaitu efek sampingnya itu ditimbulkan adalah komplikasi, gangguan sensori, paralisis cranial nervous, kelemahan otot, dan neuralgia. Kemudian obat dexamethasone. Efek samping dari obat dexamethasone yang ditimbulkan adalah meningkatkan glukokortikoid, menurunkan mineral kortikoid, mempengaruhi protein, kemudian karbohidrat, metabolisme lemak dengan meningkatkan gluconeogenesis dan katabolisme protein. Selanjutnya yang ketiga ada L-asparaginase, yaitu efek sampingnya adalah dia itu dapat menimbulkan reaksi alergi, panas, menggigil, nausea, vomitus, gangguan fungsi liver, dan juga pankreatis. Dan yang keempat ada MTX atau methotrexate, yaitu efek sampingnya adalah dapat memberikan anoreksia, nausea, diare, anemia, kemudian trombopositopenia, dan gangguan liver. Dan yang kelima ada obat daunorubicin, yaitu efek sampingnya yang ditimbulkan adalah nausea, vomitus, stomatitis, diare, kemudian abnormalitas kulit menjadi seperti kemerahan. Dan yang terakhir adalah obat 6-MP atau 6-mercaptopurin, yaitu efek samping yang ditimbulkan adalah gangguan fungsi hati, leukopenia, trombositopenia, dan juga anoreksia. Dan yang pertanyaan ketiga yaitu apa aja sih fase-fase dari pemberian obat sitostatika? Yang pertama ada fase induksi, yang kedua ada fase konsolidasi, yang ketiga adalah reinduksi, dan yang keempat ada fase maintenance. Dan pertanyaan nomor 4 yaitu apa aja sih tahapan dari pemberian obat sitostatika? Ada 11 tahapan dalam pemberian obat sitostatika. Yang pertama yaitu mencuci tangan, dan yang kedua pilih area penusukan yang tepat, dan yang ketiga yaitu lakukan dengan teknik aseptik, dan yang keempat yaitu hindari kebocoran pada sarung tangan, dan yang kelima itu pakai pelindung, yang keenam usahakan jangan ada obat yang bocor, dan yang ketujuh wajah jangan terlalu dekat dengan obat, dan yang kedelapan itu buat label pada switch. Yang kesembilan, jika ada obat yang bocor segera bersihkan menggunakan kertas penghisap. Dan yang ke-10, masukkan obat kemoterapi, dan yang ke-11 yaitu monitor pasien. Nah, pertanyaan nomor 5 yaitu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemberian obat sitostatika. Nah, yang pertama yaitu benar pasien. Tanyakan nama pasien, umur pasien, tempat tanggal lahir pasien sesuai dengan gelang identitas pasien. Dan yang kedua yaitu benar obat. Nah, kita cek kembali nama obat sudah sesuai dengan resep dokter atau belum, dan dicek obat tersebut tidak kadaluarsa. Kemudian yang ketiga benar dosis. Nah, lihat jumlah satuannya miligram, gram, dan kemudian kita lihat sudah benar atau belum dosis yang diberikan
oleh dokter. Kita cek kembali. Kemudian yang keempat yaitu benar waktu. Nah, lihat frekuensi pemberiannya pagi, siang, atau malam. Dan yang kelima yaitu benar rute. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu rute pemberian obatnya, apakah dia per oral atau intramuskular ataukah intravena, kemudian subkutan, suppositoria, tetes telinga, tetes hidung, seperti itu. Nah, yang keenam adalah benar informasi. Kita memberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan seperti fungsi dan juga efek samping dari obat. Nah, kemudian yang ketujuh adalah benar respons. Nah, pastikan obat yang diberikan itu memberikan respon yang sesuai dengan apa yang diharapkan dari pemberian obat tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah benar dokumentasi. Lakukan pencatatan yang meliputi tanggal dan jam pemberian, nama obat, dosis, dan rute, serta berikan tanda checklist pada daftar terapi obat pada kolom yang tersedia. Dan yang keenam, itu ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan yang pertama, bagaimana edukasi kepada orang tua atau pasien? Nah, itu jelaskan tujuan, efek sampingnya pada saat pemberian obat statika agar tidak terjadi kesalahpahaman antara perawat dan juga keluarga. Dan pertanyaan yang kedua yaitu menjelaskan hal penting apa saja yang harus diperhatikan oleh orang tua atau juga pasien. Ada 5 hal penting yang harus diperhatikan oleh orang tua atau juga pasien. Nah, yang pertama yaitu ditempatkan di ruang isolasi, dan yang kedua penunggu disediakan perlengkapan seperti baju khusus, masker, dan juga topi. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan tindakan teknik aseptik. Yang keempat, melaksanakan pendidikan kesehatan kepada keluarga. Dan yang kelima yaitu bila mungkin alat makan dan juga alat medis disendirikan. Kemudian nomor 7 ada 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana penanganan terhadap gejala post kemoterapi? Itu jawabannya yang umum terjadi pada tubuh setelah menjalani kemoterapi, yaitu seperti rambut rontok, mual dan muntah, nafsu makan menurun, muncul nyeri, kemudian susah tidur, terus juga kelainan detak jantung. Nah, tapi gak usah khawatir karena efek samping dari kemoterapi tersebut biasanya akan menghilang setelah pengobatan selesai, dan jarang juga menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jadi yang pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan hal apa saja yang dilakukan setelah kemoterapi. Jadi yang pertama yaitu penuhi nutrisi untuk tubuh. Jadi kan setelah kemoterapi itu banyak menguras tenaga ya, apalagi nafsu makan menurun, kemudian mual dan muntah juga. Jadi oleh karena itu kita tetap perlu berupaya untuk memenuhi nutrisi agar tubuh tetap bugar sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Kemudian yang kedua adalah cukupi kebutuhan air putih. Nah, jadi selain memperbanyak nutrisi, kita juga harus banyak minum air putih, ya minimal setidaknya 6-8 gelas sehari. Jadi hal ini dapat membantu mengatasi masalah sembelit dan juga mulut kering, atau untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Dan yang terakhir itu beristirahat dan tidur yang cukup. Nah, efek samping dari kemoterapi yaitu sulit tidur atau insomnia. Jadi kita tuh tidurnya nggak selama 8 jam seperti itu. Tidur kita juga nggak normal. Nah, oleh karena itu kita disarankan untuk beristirahat yang cukup, dan kalau bisa tidur selama 8 jam. Itu dia video Q&A perawatan sitostatika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.